penasaran saya, tapi ada masih nanya loh, ada ekstrail atau enggak kok. Wah, ekstrail nggak ada, coba. Pokoknya sehari itu tuh masih mikirin ekstrail. Masih mikirin Excel. Mau kemana sih Mbak? Gitu. Kuliah Pak, gini-gini. Kemana Wendy? Waduh. Arah dari Wonogiri ke Semarang tuh lewat bawah. Itu gue lewat Merbabu, lewat Merapi. Jadi benar-benar sengaja nyari. Sengaja nyari itu. Selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Biar dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Teman-teman, sebelum videonya dimulai, gue mau minta maaf dulu karena hari ini gue bener-bener lupa bawa si mikrofon. Sebenarnya bukan mikrofonnya yang ketinggalan, tapi memori kamera. Oh, memori kamera. Jadi nggak bisa colok mikrofon, dua-duanya nggak bisa dipakai. Jadi hari ini tuh fotonya pakai HP ya, tapi lumayan sih kualitasnya oke. Terus habis itu videonya tetap pakai roll kamera seperti biasa, jadi aman. Video rolling, video stock shootnya aman. Nah, hari ini kita bersama dengan teman baru kita yang lumayan jauh. Bintaro. Bentar, dari ujung ke ujung. Warga Bintaro lumayan jauh. Akap sih Mas, antar kota, antar provinsi. Bener. Nah, Mas ini dari Bintaro dari ujung ke ujung buat sekalian ikut acara si sarapan ini hari ini ya. Sarapan. Makanya kita hari ini sekalian shoot. Gue bilang Mas kedatang nggak ke sarapan? Ternyata datang. Ya udah, ayo sekalian kita shoot ya. Iya. Kita kenalan dulu. Mas namanya siapa? Mobil apa dan tahun berapa ini? Kebetulan nama saya Ogi dari Bintaro. Lagi bawa XL7 sih tahun 2020. Keren. Tipe beta ya. Nah, sebentar, karena ini XL7 pertama, gue banyak nanya ya. Oh boleh. Nah, tipenya itu ada apa aja sih? Gue lupa nih. XL7 kan ada 3 tipe nih. Okay. Dari Zeta paling bawah, Beta tengah, Alpha. Nah, dari 3 tipe itu yang nggak terlalu signifikan tuh Alpha, karena kan tuh dari Beta ke Alpha tuh cuma beda di dashcam doang Mas. Dashcam VR gitu. Tapi sampai tipe terendahnya pun tetap ada maticnya. Tetap ada matic. Ada matic. Bedanya tuh paling di Zeta tuh nggak ada audio steering switch, terus sama apa ya? Semuanya sama sih. Sama aja ya. Iya. Semua sama. Minor lah ya. Minor, yang nggak keyless, nggak apa, semuanya sama sih. Gitu, makanya Suzuki sih agak lumayan jor-joran ya di tipe bawahnya juga, makanya. Dan di eksterior juga nggak ada beda sama sekali gitu. Tapi jatuhnya malah buat apa orang beli yang mahal gak sih? Iya itu dia, kan? Buat apa buat beli yang mahal. Makanya di tipe Alpha tuh ada warna-warna tertentu justru. Kayak warna oranye di XL7. Kalau yang udah facelift sekarang warna Ivory ya, yang warna sage-sage gitu. Oke. Itu yang lagi hero colornya. Lagi hero color karena tipe Alpha kan. Kita sebelum panjang-panjang ngomongin lagi XL7, kita ngomongin modifannya dulu. Ini mobil apa-apa aja sih yang diubah dari orinya ya? Dari orinya ya. Kebetulan kan saya ngambil second nih Mas. Dan mobil tahun 2020 saya baru ambil Desember kemarin 23. Oke. Lumayan baru berarti ya? Lumayan baru, makanya sebelumnya pakai Ignis. Terus awalnya jujur nggak ada kepikiran ngambil XL7 Mas. Dulu maunya ngambil X-Trail T32. Tapi gue potong bentar. Mas sadar gak sih settingan Mas ini banyak banget bikin orang salfok dan videoin, motoin. Waduh. Ya gini lah Mas. Iya, gue ngerasa mobil itu lumayan berhasil bikin impresi ke orang gitu dengan gaya baru ya. Iya. Saya nggak selalu LMPV itu harus ceper, nggak selalu ini, tapi ada gaya baru, culture look yang ya maksudnya begini, maksudnya jangan nggak harus ikutin tren yang sekarang. Karena juga biasanya kan yang bawa XL7 kalau nggak bapak-bapak yang modifnya bapak-bapak ya, maksudnya bapak-bapak yang kayak Tanduk. Ya sebenarnya nggak salah. Nggak salah sih. Cuman kan selera masing-masing. Tapi ya mau bikin culture aja sih. Awalnya tadi mau rally tapi malah jadi rally adventure ya malah gitu kan. Apalagi nambah stiker kayak ada pegunungan, pohon-pohon itu menurut gua lumayan bikin nuansanya jadi manly banget nih mobil. Bener sih Mas. Arahnya lumayan ke situ kan? Ke situ sih emang sih. Gitu kan. Oke, kita ngomongin modifannya. Enggak jadi. Iya, modifannya yang pertama pasti kan pakai velg. Velg apa ini? Yang paling utara kan. NK RCT4. Kebetulan ngambilnya dari teman sendiri, dari anak Nur Maulana. Terus yang ketara tuh pasti stiker itu custom dari ZCD.
DC di Bandung, dikirim dari Bandung ke Tangsel, masangnya di Tangsel di Bandung. Terus apalagi ya, eksterior itu lampu apa namanya, lampu mini Proji itu, karena yang kecil buat nembak ya, buat nembak tuh, karena agak kurang terang ya kalau lampu LED zaman sekarang tuh. Jadi kalau pakainya pun juga cuma luar kota doang sih. Ada switchnya juga. Sebenarnya dalam kota aman sih, kan lu naruhnya juga di bawah. Di bawah sih. Gitu. Gitu. Sopan banget. Kalau gue sih atas. Kemarin baru pasang ini juga tuh apa namanya, lampu rally Hella Comet 500 di belakang tuh. Beneran nyala atau enggak? Belum dinyalain sih. Tapi beneran bisa ya? Beneran bisa. Kemarin baru pasang bracketnya custom karena agak susah grillnya itu buat dibongkar kan. Terus mending begitu sih, jadi nggak ngerusak juga kan? Nggak ngerusak grill gitu kan. Terus jadinya di belakang tuh ada RFL, rear fog lamp. Itu nyala? Nyala. Itu ngikut ke lampu senja dia, lampu red plat nomor sorry. Terus sama perintilan kecil sih kayak plat nomor, frame plate Moon Eyes gitu. Ya sama perintilan kecil lain. Sebelum lanjut, gue pengen nanya dong, arti si stikernya ini lu ada artinya atau memang didesain biar seala-ala aja? Stiker yang samping tuh. Oh, stiker kan samping. ada warnanya, ada gambarnya. Nah itu ada artinya atau memang desainnya udah gitu aja? Emang desainnya gitu sih, mintanya masih CD ya gitu. Ada artinya nggak? Kan ada 3 warna nih, orange tua. Malah itu sempet dikomen sama anak-anak teman-teman ya, karena loh ini kan warna Toyota, kenapa nggak warna Suzuki? Suzuki kan biru silver hitam kan. Gitu. Tapi kayaknya nggak masuk kalau warna biru silver hitam di sama warnanya juga, ya udahlah gitu kan. Jadi lumayan terang karena emang butuh warna terang di mobil ini ya. Benar, biar nggak mati warnanya. Benar. Sesuai dengan kemauan lo berarti ini? Sesuai sih. Oke. Lampu udah fitment atap enggak ya? Fitment atap enggak belas sih, cuma bannya pakai apa sih? Bannya masih ban standar kebetulan nih. Kemarin pas ganti velg, mau ganti ban sekalian, sayang masih tebal-tebal. Iyalah, pasti enakan ngabisin dulu ya. Iya, ngabisin dulu. Berarti yang diganti si velgnya bannya standarnya. Bannya standar, ban standar 195 60 R16. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman mau ganti velg kayak gini, ya udah dari lu baru lu bisa ganti velg kayak gini ya. Betul. Berarti permainannya adalah cuma di velg sama bannya aja. Velgnya lebih lebar dari velg bawaan, makanya lebih keluar dia. Kelihatannya tebel ya. Iya, kelihatan tebel. Gua nggak sadar kalau ini ternyata nggak diceperin ya. Gua kira ada tuh dikurangin dikit. Enggak ada. Oh, nggak ada ya. Makanya ada beberapa yang bilang gini lu ceper ya gini. Enggak sih, benar-benar enggak. Kelihatannya ceper, tapi mungkin karena feel-nya dari mana ya? Maksudnya yang bikin dia berasa kayak ceper ya kelihatannya gitu. Mungkin karena banyak velgnya agak lebar, banyak ketarik, jadi lebih bulat kali ya daripada velg bawaan gitu sih. Iya. Oke. Dari luar ada yang ketinggalan? Dari luar yang ketinggalan udah sih Mas itu. Udah semua ya. Kita ngomongin dalamnya ya sekarang. Kenapa? Bukan kenapa. Kenapa? Apa yang diubah dari dalam? Yang diubah paling ya kecil juga sih, cuma spion ini Broadway ini, kalau yang orang-orang lama pasti tahu nih. Spion kotak ini, terus sama ini speaker JBL kemarin baru 3 minggu lalu masang JBL ini. Nah ini berarti kan starter kit buat orang yang mau main audio ya kayaknya. Betul. Ya. Nah ngomongin soal ini starter kitnya, kalau kita ngomongin spek Dewa nggak usah lah ya, karena pasti butuh berapa puluh gitu sekian. Nah starter kit buat yang menurut gua ini manis nih, butuh dana berapa bro buat ininya aja dulu nih? Jujur orang-orang plus temen-temen gue tuh pada kaget, gue kasih tahu ini harga speakernya berapa, karena kalau di dirasain tuh kayak harganya lebih dari ini gitu. Ini speaker buat dapat audio seenak itu ya. Iya, karena ini cuma JBL Stage 2, tuh udah satu set ya, depan belakang plus tweeter. Yang belakang malah Quasical itu udah built-in tweeter. Itu cuma 1,5 juta Mas. 1,5 juta? 1,5 juta. Iya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Makanya kemarin sempat anak-anak pada masuk, ini serius 1,5 juta? Iya. Sama pasang 250 ya, 1,7. Even gue pun nggak percaya bro. Iya kan? Berarti ini mobil harian, mobil tempur, mobil capek? Iya, mobil capek sih. Satu hari bisa berapa kilo bolak-balik lo? 10, 20, 30? Kantor sebenarnya deket ya, tapi yang itu tuh mondar-mandir kemana itu loh. Ini aja ngambil, nah kemarin tuh bulan Desember ngambil di kilometer 36.000, sekarang udah 45.000. Dari berapa bulan udah 9.000, 10.000.
Lumayan. Belum ada 6 bulan tuh ya. Belum ada 6 bulan. Itu Bang. oli aja habis duluan tuh. Oli kan 10.000 kan? Oli 10.000. Enggak, malah kalau gue olinya 5.000 Mas. Oh iya, tapi berarti per 5.000 udah lu ganti Udah kemarin ganti, tuh. udah Oke. Tapi belum nyampe 6 bulan udah mau ceban sih. Iya. Capek lah. Kemarin baru ngambil tuh Desember pertengahan. Liburan Nataru langsung bawa ke Jawa. Januari, Februari, Maret, April, baru April habis kan? Baru apa? Ini masih ada Mei, Juni tapi udah 9.000. 9.000. Wah, capek. Bener, Capek sih masih. Langsung Jawa trip kemarin. Trip ke Jawa. Kemana tuh? Wah, ke pulang kampung sih kemarin tuh. Bukan lebaran ya, pas liburan Nataru tuh ke Wonogiri, Klaten, Jogja, Semarang, baru balik ke Jakarta. Gokil. Paling jauhnya berarti di Wonogiri. Ada fotonya nggak nyampe sana? Ada dong. Malah Gua minta foto ya. Boleh. Malah pas arah dari Wonogiri ke Semarang tuh lewat bawah. Itu gua lewat Merbabu, lewat Merapi. Jadi benar-benar sengaja nyari sengaja nyari itu. Dan nguji kan nih mobil kan. Ini Iya. FVD muat ya teman. Kuat atau enggak nih naik gunung kan. Setelah lu pakai, apa impresi lu sama mobil ini pakai jauh? Wah, irit sih ini mobil Mas. Tenaganya sosok lah ya. Kalau di tol juga ya 140 150 masih ngisi. Itu tuh setahu gue jalannya lumayan naik turun kan? Naik turun. Gimana? Pernah ngadepin yang sampai nggak bisa nanjak? Enggak. Surprise Isi berapa ini orangnya? Isinya 4. Isinya 4. Plus barang full ya. Full sampai oleh-oleh koper gitu full. Ya jatuhnya full mobil ya. Full muatan ya. Oke. Gak bisa dibilang enteng sih, 4 orang dan barang masalahnya kan. Dan lu naik turun enteng-enteng aja. Enteng aja. Gak pernah yang sampai gitu nggak naik nggak? Nggak ada kendala. Oke. Berarti itu lewat Merbabu sama Merapi ya. Kita tahu lah naiknya gimana ke pegunungan. Silakan dicari di Google Maps jalannya kayak gimana ya. Gue lumayan tahu karena kalau nggak salah gue pernah lewat situ. Dan itu nggak gampang. Bener. Jalannya emang nggak gampang. Bener sih. Apalagi itu satu jalur gitu kan. Mobil harus siap banget, harus sehat. Tahan panas. Iya, ban juga harus nggak botak ya kalau. Iya. Ini di bawah off-road kita. Waduh. Sekalian ngetes jalan. Oke, ini kita berarti udah ngomongin modifannya dari dalam. Ada yang ketinggalan nggak sih? Kan udah si audio. Udah sih Mas. Kenapa mobil ini Mas? Di antara banyaknya mobil yang gagal lainnya ya. Ini jujur kayak yang tadi awal saya bilang, saya nggak expect ngambil ini sih. Oke, kenapa tuh? Awalnya kan mau ngambil X-Trail T32 yang 2000 cc. Yang mana itu barangnya agak susah sih Mas untuk dicari yang seger ya, unit seger ya. Rata-rata mobil capek semua gitu. Mobil kakinya pincang biasanya. Iya, benar. Mobil proyek soalnya kan, kebanyakan orang tuh buat masuk keluar proyek kan. Betul. Mobil capek lah intinya lah. Nah, terus akhirnya sempet tuh dulu kan ngambil Ignis second juga kan. Di dealer di Karawaci. Terus lihat storynya si kokonya lo. Kok S7 berapa? Segini Mas. Coba kok penasaran saya, tapi ekstra ada masih nanya loh, ada X-Trail atau enggak kok. Wah, X-Trail enggak ada. Coba pokoknya sehari itu tuh masih mikirin X-Trail. Bahkan udah ngeliat ini belum test drive ya, udah lihat ini masih nanya X-Trail. Terus pas test drive udah test drive aja dulu Mas. Ih, kok nyaman ini mobil ya gitu. Maksudnya dari Ignis ke X-Trail 7 kan lumayan ya, maksudnya dari kedepannya juga. Wah, ya bisa dibilang naik kelas lah. Terus pas nego harga ya udah langsung DP deal. Besoknya langsung pelunasan. Gitu. Dan itu pas lu nanya X-Trailnya gimana? Udah nggak ada Mas, udahlah nyerah aja gitu. Enggak. Bener, maksudnya kata dia ya tipikal koko lah ya. Maksudnya ya X-Trail susah Mas barangnya, terus banyak penyakitnya gini. Biar barangnya keluar. Betul. Tanyalah sesama koko. Biar barangnya cepat keluar tuh, pinter tuh. Cepet keluar. Tapi lu ngerasa pakai mobil ini, dapat mobil ini nggak nyesel dong ya? Sama sekali nggak nyesel sih. Ini irit sih. Kemarin aja tuh yang gua ke Jawa tuh, kebetulan ini mobil yang masih pakai Pertalite ya Mas. Dia tuh ke Jawa tuh muter-muter udah keliling terus hampir habis 1400 km ya. Lumayan, udah nyampe Bali tuh. Iya 1500 ya, hampir 1500. Itu saya cuma ngisi 800.000. Wih, irit nih. Irit. Termasuk yang irit buat mobil segede ini. Segede ini. Jangan dibandinginnya sama City Car teman-teman. Kalau City Car ya lain lah ya. Maksudnya City Car ini 4AT loh. Matic konvensional bukan CVT loh ya. Nah itu juga jadi pertimbangan bener-bener. Oh gue tahu kenapa lu gampang naik, karena ini pakai AT.
Iya, Kan ada juga tuh isi-isinya kalau misalnya ternyata CVT ya lebih lemah, tidak lemah tapi lebih lemah daripada Iya, untuk lebih inilah, lebih agak susah ini nariknya. AT ya, masih konvensional ya. AT, gitu. Asik sih, asik. Asik sih, makanya ya feel pindah gigi masih berasa sih. Kita yang biasa bawa manual apalagi kayak udah gitu-gitu ya. Karena di rumah ada Rocky kan. Rocky kan ya udah flat aja udah gitu, cuma ngegas doang, nggak ada feel-nya sama sekali. Gitu. Lumayan seru ngedengar cerita yang ternyata punya mobil ini suatu kebetulan Kebetulan ya. Mas, bener. Padahal bukan mobil inceran tuh, bukan sesuatu Belum. yang lu mau kan. Belum. Extra bagus juga nih. Iya. Kayak Bagus juga bener-bener dateng, Hah? nyobain, Hah? suka, udah DP langsung. Iya, keren. Emang udah rezekinya di sini. Iya, kebetulan ya unitnya juga alhamdulillah surprisingly Seger. gitu untuk tahun 2020 ya. Gitu. Kemarin sempat general check up ke Suzuki, nanya-nanya, gimana Mas ada ini? Aman Pak, aman. Kampas rem aman, semuanya aman, udah aman, udah bayar 10.000 doang buat general check up udah. Keren. Apa yang ketinggalan ya? Cerita paling nggak bisa dilupain selama trip itu mungkin ada gak? Oh iya tuh, kemarin gitu? ini sih ditabrak. Anjay, kenapa ditabrak sama mahasiswi di UNI ya, depan UNI. Udah lu wawancara itu sampai lu tahu mahasiswi. Karena ini apa namanya? Mau kemana sih Mbak? Gitu. Kuliah Pak, gini kemana UNI? Waduh, itu kemarin tuh sempat ya apa namanya? Oh pas tuh jalan ke sono, dia lagi jalan mau ke kampus, ketabrak lah mobil lu. Betul, jadi lampu merah, gue udah hijau, dia maksa dari lawan arah, kena lo tuh kiri. Itunya cuma kena apa namanya? Apa sih yang add-on hitam silver hitam itu tuh cuma plastik hitam itu emang rusak sih, akhirnya lu ganti apa lu poles? Lu ganti karena udah apa nih bolong. Serem banget. Terus gimana akhirnya pertanggungjawaban sama si itunya, ya udah aja kah atau? Enggak, akhirnya dia mau ganti. Gue nanya saat itu juga gue nelfon bengkel buat inden kan, nanya harganya berapa, segini, emang segini. Gue kasih harga cuma murah juga sih, parasnya cuma 170 apa. Nah, kita ngomongin soal rate dong. Lu rate mobil ini dong 0 sampai 10 kasih nilai berapa? Rate-nya ya 8 ya. 8 ya? 8/10. 8/10 gokil. Mungkin ada minusnya, tapi minusnya itu tertutupi dengan kelebihannya. Wih, cakep ini. Kata-kata yang masuk ke thumbnail. Karena jujur ini mobil irit, nyaman, badak. Tapi lu bukan seller Suzuki kan? Bukan. Gue make sure dulu nih. Gue tuh selalu apa namanya, dan gara-gara mobil ini TikTok gue jadi naik Pak, jujur. Jadi FYP mulu jadi. Sebelumnya Ignis? Sebelumnya nggak sama sekali. Kurang ya? Kurang. Terus malah beberapa video tuh sampai 600.000 view, 500.000 views. Mungkin nggak karena mobil ini emang jarang dan orang tuh bingung referensinya mau diapain sih nih mobil. Betul gitu. Karena mungkin jarang main culture di XL7 kali ya gitu. Ya masih jarang lah gitu. Banyak kan bapak-bapak off-road gak sih? Betul. Enggak, sebelum itu modif paling deket abis ini mau diapain lagi? Modif paling deket sih mau main atap sih Mas. Main atap gitu, ya. Main atap. Paling ya udah nanya-nanya Tule atau enggak mau ini sih. Kalau Tule udah sering ya. Paling mau apa namanya? Terzo. Oke. Let's see. Berarti bakal coba brand yang nggak biasa orang lihat. Betul. Betul. Oke. Instagramnya di mana sih nih teman-teman kalau mau lihat dan nanya-nanya? Di Ogi Bali Made. OGGE Bali Made. Like, comment, subscribe video ini teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa cek Instagram teman kita di kiri bawah. Biar kalian yang mau nanya-nanya, mau kenalan atau mau nanya harga parts itu biasanya paling sering tuh. Iya, mau nanya parts biasanya di TikTok sih Mas. Itu saya share semua sih dari harganya, belinya di mana. Makanya ya udah gitu. Coba kita traffic dari IG. Teman-teman, silakan tanya di IG-nya, kenalan. Sampai ketemu di video how to treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah culture lainnya. Ya. Oke, thank you Mas. Thank you Mas. Bye guys. What your name is.